Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian Kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu. Masuki pembahasan penting tentang fasal kedua, yaitu tentang niat dalam keadaan belajar. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai wasilah untuk memperdalam pemahaman kita, meluruskan niat kita, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita menuju ridho dan rahmatnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa yambagi li talibil ilmi, dan sepantasnya bagi penuntut ilmu ayyatafakkara fi dzalik, untuk merenungkan hal itu. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin, karena ia mempelajari ilmu dengan jerih payah yang besar. Fala yasrifahu ila dunya, maka janganlah ia mengarahkannya kepada dunia. Al-haqiratil qalilatil faniyati, dunia yang sangat hina, sedikit dan fana. Kalimat ini merupakan nasihat yang mengingatkan agar niat dalam menuntut ilmu tetap bersih dan lurus, yakni untuk keridhaan Allah dan akhirat, bukan demi tujuan duniawi seperti kekayaan, jabatan, atau popularitas. Ilmu agama adalah warisan para nabi dan merupakan jalan menuju kebahagiaan abadi. Karena itu, niat dalam menuntut ilmu harus tulus, dan hasil dari ilmu itu harus diarahkan untuk keridhaan Allah dan kemaslahatan umat, bukan untuk dunia. Menjual ilmu demi dunia adalah kerugian yang sangat besar. Syi'ran, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, hiyad dunya aqallu minal qalil wa 'ashikuha adhallu minad dalil. Dunia ini lebih rendah dari yang paling rendah, dan pencintanya lebih hina dari yang paling hina. Syair ini adalah peringatan keras agar tidak terpedaya oleh gemerlap dunia. Dunia sangatlah kecil nilainya dibanding akhirat, dan siapapun yang terlalu mencintainya akan kehilangan kehormatan sejatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, beliau pernah berkata, celakalah anak Adam, setiap hari dunia menyambutnya dengan musibah, namun ia tetap mencintainya. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Dunia membutakan dan menulikan sebagian kaum dengan sihirnya, maka mereka pun kebingungan tanpa petunjuk atau arah.
Syair ini adalah kritikan tajam terhadap kecintaan berlebihan kepada dunia. Dunia yang semu bisa memalingkan hati dari akhirat, membutakan dari kebenaran, dan menjauhkan dari ilmu yang menyelamatkan. Mereka yang terpengaruh akan hidup dalam kebingungan karena meninggalkan cahaya wahyu dan ilmu. Wa yambagi li ahlil ilmi, dan sepatutnya bagi orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama atau penuntut ilmu, alla yudhillu nafsahu bitama'i fi ghairil matamma', untuk tidak menghinakan dirinya karena sifat tamak terhadap sesuatu yang tidak layak diharapkan. Wa yataharraza amma fihi madhallatal ilmi wa ahlihi, dan hendaknya ia menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan kehinaan bagi ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Wa yakunu mutawadhi'an, dan hendaklah ia bersifat atau bersikap rendah hati atau tawadhu'. Wat tawadhu'u bainat takabburi wal madallati, dan sikap tawadhu' berada di antara kesombongan dan kehinaan atau merendahkan diri berlebihan. Wal iffata kadzalik, dan sifat iffah. Iffah artinya menjaga kehormatan diri. Juga demikian ada di antara boros atau rakus, atau lemah dan keras. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi, hal itu diketahui dalam kitab tentang akhlak. Ansyada Syekhul Imamul Azallu al-Ustadz Ruknul Islam al-Ma'ruf bil Adabil Mukhtari syi'ran li nafsihi, telah membacakan atau mengungkapkan dari Syekh yang agung, tiang penyangga Islam yang dikenal dengan sebutan Al-Adib Al-Mukhtar, syair ini untuk dirinya sendiri. Maksud kalimat di atas adalah nasihat untuk para penuntut ilmu dan ulama agar tidak tamak terhadap dunia, menjaga kehormatan ilmu, bersikap tawadhu atau rendah hati tanpa kehilangan wibawa, menyeimbangkan antara sifat keras dan lemah, rakus dan pasrah. Nilai-nilai ini adalah inti dari adab Islami yang menjadi ruh dalam menuntut ilmu yang berkah dan bermanfaat. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqa wa bihi taqa ilal ma'ali yartaqa. Sesungguhnya tawadhu adalah salah satu sifat atau karakter orang yang bertakwa, dan dengan sifat tersebutlah orang yang bertakwa akan naik dan mencapai derajat yang tinggi. Kalimat di atas menjelaskan bahwa tawadhu atau sikap rendah hati adalah salah satu sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sifat ini menjadi jalan agar seseorang bisa naik ke tingkat-tingkat kemuliaan dan kehormatan di dunia maupun di akhirat. Dengan tawadhu, seseorang menghindari kesombongan dan menjaga hubungan baik dengan sesama, sehingga berkontribusi dalam membangun keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Wa minal ajaibi
ajabu man hawa juhalin fi halihi ahwa sa'idu amis syaqiyyu. Dan termasuk hal yang mengherankan adalah kekaguman terhadap orang yang bodoh atau yang penuh dengan hawa nafsu. Dalam keadaannya, apakah ia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Kalimat tadi mengungkapkan keheranan terhadap orang yang bodoh dan terbawa oleh hawa nafsu. Orang seperti ini seringkali tidak sadar apakah dirinya bahagia atau justru sengsara karena kondisi dirinya sendiri. Sikapnya yang penuh kebodohan dan hawa nafsu membuatnya terombang-ambing antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Sehingga ia tampak bingung dengan keadaan sebenarnya. Ini adalah peringatan agar seseorang tidak terperangkap dalam kebodohan dan hawa nafsu yang bisa menyesatkan dirinya sendiri. Am kaifa yukhtamu umruhu wa ruhuhu yauman nawa mutasaffilun ammartaqa. Atau bagaimana akan diakhiri umurnya dan jiwanya pada hari perpisahan atau hari kematian? Apakah dia akan menjadi orang yang rendah derajatnya atau naik ke tempat yang mulia? Kalimat ini mengandung pernyataan reflektif tentang bagaimana akhir hidup seseorang, terutama tentang bagaimana nasib jiwanya di hari kematian. Apakah pada hari itu dia akan mendapatkan kehinaan dan penurunan derajat, atau justru akan diangkat derajatnya dan diberi tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan agar seseorang selalu waspada dan selalu menjaga amal serta niatnya selama hidup agar akhir hidupnya menjadi baik dan jiwanya mendapatkan kemuliaan di akhirat. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabnaha wattaqi. Dan sifat kesombongan adalah sifat khusus milik Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu dikhususkan baginya, maka jauhilah ia dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bait syair ini mengajarkan bahwa sifat kesombongan atau keagungan mutlak adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kesombongan dalam arti keagungan, kemuliaan yang mutlak, dan kebesaran adalah sifat yang hanya layak disandang oleh Allah. Manusia tidak pantas untuk menyombongkan diri, karena hakikatnya manusia itu lemah, hina, dan sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, azimu amaimakum, agungkanlah serban-serban kalian, yakni pakailah dengan layak dan terhormat. Wa innama qala dzalika, dan sesungguhnya beliau berkata demikian itu li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, agar ilmu dan para pemiliknya tidak diremehkan. Imam Abu Hanifah rahmatullah menasehati murid-muridnya untuk menjaga penampilan lahiriah. Dalam hal ini mengenakan pakaian yang rapi
dan terhormat seperti memakai serban dengan baik dan lengan baju yang pantas. Tujuannya bukan untuk pamer atau kesombongan, melainkan untuk menjaga wibawa ilmu dan kehormatan ahlinya di mata masyarakat. Wa yambagi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu ayyahsula kitabal wasiyati, untuk mendapatkan atau mempelajari kitab wasiyah allati katabaha Abu Hanifah, yang ditulis atau dikarang oleh Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalidin As-Samti, untuk muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti. Indar ruju'i ila ahlihi, ketika Yusuf hendak kembali kepada keluarganya. Yajidhu man yatlubu, akan menemukannya siapapun yang mencarinya. Artinya, kalimat ini anjuran kepada para penuntut ilmu agar mempelajari dan memiliki kitab Al-Wasiyah karya Imam Abu Hanifah, yaitu kitab berisi nasihat dan panduan penting yang beliau tulis kepada muridnya, yaitu Yusuf bin Khalid As-Samti. Pesan utamanya adalah kitab tersebut mengandung wasiat dan nasihat ilmiah serta akhlak dari seorang imam besar kepada muridnya. Kandungannya dianggap sangat penting dan layak dijadikan pedoman oleh semua penuntut ilmu hingga masa kini. Kalimat ini menekankan bahwa kitab tersebut masih dapat ditemukan oleh siapa saja yang sungguh-sungguh ingin mencarinya. Wa kana astadzuna asy-Syekhul Imam, dan adalah guru kami Syekh Imam Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakrin. Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar. Qaddasallahu ruhahu al-aziz. Semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulia. Amaroni bi kitabatihi, telah memerintahkanku untuk menulisnya. Indar ruju'i ila baladi wa kitabatihi, ketika aku ingin kembali ke negeriku dan menyalinnya atau menulisnya kembali. Wala budda lil mudarrisi wal mufti, dan tidak boleh tidak, artinya wajib bagi guru dan bagi mufti atau orang yang memfatwakan fi muamalatin nasi minhu, dalam mengurus muamalat manusia dari kitab tersebut. Kalimat ini menyampaikan bahwa Al-Imam Burhan Al-A'immah Ali bin Abi Bakar, seorang ulama besar, memerintahkan muridnya untuk menyalin atau mempelajari suatu kitab penting saat kembali ke negerinya. Kitab tersebut memiliki nilai penting dan aplikatif, khususnya dalam bidang muamalah, yaitu interaksi sosial dan ekonomi umat. Penulis juga menekankan bahwa seorang guru atau mudarris dan mufti atau pemberi fatwa tidak boleh lalai atau tidak memiliki pemahaman terhadap kitab ini. Kandungan kitab itu dianggap esensial bagi siapa saja yang berinteraksi dengan masyarakat secara ilmiah dan hukumiyah. Wallahu a'lam bissawab.